dia akan berputar sehingga kepala itu ada di bagian terendah. Ini rahim. Begini. Kelihatan coretan saya ya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, kalau pada kondisi plasenta previa, maka plasentanya akan menutupi OUI, maaf. Ini plasentanya di sini. Sehingga kepala janin tadi yang harusnya ada di sini, kepalanya, dia akan di sini, akan berada di atas. Kenapa? Karena bagian terendahnya diisi dengan plasenta itu tadi. Ya. Kalau dari kondisi janin itu sendiri, dari kondisi janin, tali pusat yang pendek atau adanya lilitan tali pusat ini bikin bayinya nggak bisa muter. Atau yang kedua karena ada hidrosefalus, jadi kepalanya besar sehingga terjebak di bagian fundus. Yang ketiga, atau karena ada kehamilan kembar. Kalau kembar itu biasanya satu bayinya itu sungsang, satu bayinya lagi letak kepala, atau dua-duanya sungsang, atau dua-duanya letak kepala, tetapi jarang kalau dua-duanya letak kepala. Presentasi yang paling banyak pada gemeli itu satunya letak sungsang, satunya letak kepala, gitu ya. Kemudian karena hidramnion atau oligohidramnion, jadi karena air ketubannya banyak atau sedikit. Kalau banyak, saking banyaknya sampai dia berenang-renang muter terus, sehingga tidak bisa terfiksasi kepalanya di bagian terendah. Atau kalau terlalu sedikit pada kondisi oligohidramnion, nggak punya ruang untuk muter sama sekali. Ya. Yang terakhir kondisi prematuritas. Jelas kalau dalam kondisi prematur memang belum waktunya si kepala tadi berputar menjadi bagian terendah sehingga terjadi letak sungsang. Bagaimana cara kita mendiagnosa ini letak sungsang atau ini letak kepala? Yang pertama kita tanyakan gerakan janin. Gerakan kakinya yang paling banyak dirasakan ibu di bagian mana? Di bagian terendahkah atau di fundus? Kalau di bagian terendah berarti kita harus konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan ini letak sungsang atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan Leopold. Leopold berapa? 1 dan 2. 1 dan 3. Ya, untuk mengetahui yang ada di bagian terendah dan yang ada di fundus apa. Kemudian konfirmasi lanjutan adalah DJJ-nya didengarkan di mana? Di atas umbilikus atau di bawah umbilikus? Ya. Selanjutnya konfirmasi lagi dengan pemeriksaan dalam. Apa yang didapatkan pada saat kita melakukan vaginal touche? Oh, ini didapatkan denominatornya, ingat penunjuk kalau kita di persalinan normal ada denominatornya ubin-ubin kecil. Oh, ini denominatornya osakrum. Apa bedanya dengan mulut anus itu? Kalau mulut itu ada hisapan, kalau anus tidak ada. Sehingga kalau kita pada saat VT kita ketemu denominatornya osakrum atau anus, berarti kita bisa memastikan itu letak sungsang. Atau bisa kita lakukan juga dengan USG. Pemeriksaan dalam kok masih nggak jelas ya, bisa dilakukan dengan USG maupun ronsen. Penata laksanaannya bagaimana? Penata laksanaan selama kehamilan dicari penyebab letak sungsang. Karena letak sungsang itu kadang bukan masalah intinya, tetapi itu adalah implementasinya. Mas, misalnya begini, masalah intinya adalah plasenta previa, sehingga terjadi letak sungsang, itu tadi. Kalau masalah intinya plasenta previa, ya jangan dilakukan versi luar, no. Toh bagaimanapun juga plasentanya ada di bawah. Apalagi plasenta previanya totalis. Toh persalinannya nanti akan seksio, begitu. Kenapa? Karena plasenta previa totalis. Nah, jadi kita cari dulu penyebabnya letak sungsangnya kenapa. Oh, karena hidrosefalus. Percuma juga mau kita versi luar. Hidrosefalus nggak mungkin lahir provaginal. Ya. Oh, misalnya ini letak sungsang karena apa gitu. Nah, artinya kita harus cari betul penyebab letak sungsangnya ini sebenarnya apa.
Bila tidak terdapat komplikasi, artinya nggak ada yang begitu tadi, plasenta previa juga enggak, gawat janin juga enggak ada lilitan, oke, misalnya. Nah, oke. Kalau semua tidak ada, kita akan boleh melakukan Kniches position atau versi luar. Kniches position itu bagaimana, Bu? Ibunya diminta sujud. Sujud tetapi bahunya ibu ini nempel di lantai. Jadi sujudnya nempel sampai nempel begitu ya. Atau kita bisa melakukan versi luar. Tadi sudah dijawab sama kelompok. Versi luar itu dilakukan kapan? Ada nggak sih syaratnya? Ada. Versi luar itu dilakukan pada usia kehamilan 34 sampai 38 minggu. Kenapa? Kalau terlalu kecil, maka dia akan muter lagi. Kalau terlalu besar, maka dia sudah cakap ke dalam pintu atas panggul. Paham ya? Sehingga dilakukannya pada usia kehamilan 34 sampai dengan 38 minggu. Letak janin harus pasti. Kita harus betul-betul tahu. Oh, kepalanya, iya tahu, kepalanya ada di fundus, bokongnya ada di bagian rendah, tapi kita harus tahu juga di mana letak punggungnya, punggung kanan atau punggung kiri. Kita harus tahu pasti kondisinya di dalam itu bayinya kemana. Karena nanti pada saat kita versi luar kita akan memutar ke arah abdomen. Kalau kita nggak tahu punggungnya di mana, kita muternya bingung mau diputar kemana ya. Selanjutnya, ada juga kontraindikasi dilakukan versi luar. Apa, Bu? Yang pertama, panggulnya sempit. Jadi kalau si ibu panggulnya sempit, atau ada perdarahan antepartum, atau ada hipertensi, ada hamil kembar, ada plasenta previa, ya jangan dilakukan versi luar. Kenapa, Bu? Kok nggak boleh dilakukan? Versi luar itu nyeri. Kalau ibunya hipertensi, maka akan semakin meningkatkan tensinya. Yang kedua, hamil kembar. Kenapa? Kalau posisi kembar itu tadi sungsang, yang satu mbok puter, satunya menyungsang juga. Satunya mbok puter, satunya jadi nyungsang juga. Nah, atau kalau dua-duanya sungsang, kita mau puter terlalu beresiko kita memutar dua janin sekaligus. Ya. Kemudian kalau plasenta previa, kenapa kok plasenta previa itu nggak boleh dilakukan versi luar? Percuma. Kan jalan lahirnya tertutup oleh plasenta. Nanti persalinannya juga ujung-ujungnya kalau plasenta previa totalis kemungkinan besar akan dilakukan dengan seksio, sehingga tidak bermanfaat gitu ya. Nah, ini Kniches position. Jadi silahkan diperhatikan bahunya ibu di sini nempel. Ya. Bahu ibu ini nempel. Kemudian yang di sampingnya ini adalah bagaimana kita melakukan versi luar. Jadi diputar, yang tadinya bokongnya di sini, kepalanya di sini, diputar ke arah sana, ke arah abdomen. Nah, ya, jadi kita harus betul-betul paham posisi bayi di dalam abdomen itu bagaimana. Itu ya. Kemudian ada nggak sih Bu syaratnya, tadi yang dibilang syaratnya. Ini sebenarnya ada skor. Ada external cephalic version score atau Newman scoring index istilahnya. Di dalam skor ini kita bisa memperkirakan kira-kira versi luar ini bakal berhasil atau tidak. Apa yang menjadi parameter? Yang pertama paritasnya. Semakin tinggi paritas, maka skornya akan semakin besar. Kemudian dilatation, jadi pembukaannya. Pembukaannya semakin kecil, skornya semakin besar. Artinya belum ada pembukaan, itu semakin bagus kita lakukan versi luar. Kemudian berat bayinya. Ya, ini untuk menghindari gawat janin. Kemudian plasentanya, ada di mana nih plasentanya? Yang paling bagus plasentanya ada di fundus. Penurunannya atau stationnya. Jadi kalau di bahasa internasional, penurunan bagian terendah itu tidak menggunakan HOTS, tetapi menggunakan istilah station. Ya. Oke, dari skor ini kalau kita nilai ya kemungkinan keberhasilan versi luar itu semakin tinggi skornya, maka semakin besar kemungkinan keberhasilan dilakukannya versi luar. Gitu ya.
Jadi kalau skornya tambah besar, misalnya semakin mengarah ke 9 atau ke 10 atau 8, 9, 10, maka kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada yang skornya 3, yang skornya 4, gitu ya. Jadi ada sama seperti kalau nanti di persalinan dengan postdate atau mungkin persalinan dengan KPD kemarin ada drip oksitosin, itu juga ada menilai keberhasilannya dengan menggunakan Bishop score. Sama, ini juga begitu. Oke ya. Namun, ada namunnya. Versi luar ini sekarang sangat jarang dilakukan dan tidak direkomendasikan. Kenapa, Bu? Banyak mudorotnya, banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Jadi sudah dilakukan versi yang pertama ibunya sudah nyeri, sudah ini kembali lagi. Kemudian banyak juga yang akhirnya pada saat dilakukan versi luar ini komplikasi terjadi solusio. Jadi karena kita nggak lihat ya, nggak betul-betul melihat, kita lakukan versi ternyata plasentanya ketarik begitu, sehingga terjadi solusio, sehingga terjadi IUFB. Nah, karena hal begitu, eksternal cephalic versi atau versi luar ini tidak lagi direkomendasikan. Begitu ya, cuman kalian harus tahu. Oke. Kemudian, bagaimana sih Bu penata laksanaan pada persalinan sungsang? Oke, ini ada rekomendasinya. Jadi, kalau kita ketemu ibu hamil sungsang dengan usia kehamilan lebih dari 36 minggu dan TBJ 2.500 sampai dengan 4.000, kita direkomendasikan untuk partes percobaan. Artinya dicoba untuk lahir per vaginam dulu. Kalau usia kehamilannya sudah aterem, kemudian TBJ-nya 2.500 sampai dengan 4.000. Dicoba aterem. Dicoba per vaginam. Kedua, menawarkan partes percobaan kalau usianya 31-35 atau prematur atau TBJ-nya 1.500 sampai 2.500. Bu, tambah kecil lah, tambah enak saja nih. Kenapa kok nggak dilakukan persalinan normal? Kenapa kok justru malah kita tawarkan? Karena resikonya besar. Persalinan sungsang itu pertolongannya tidak boleh berlangsung lebih dari 8 menit. Ya, artinya resikonya besar. Jadi semakin kecil bayi, resiko dia untuk perdarahan intrakranial dan kawan-kawan semakin besar. Sehingga kita tawarkan, begitu ya. Kemudian menawarkan SC, kita tawarkan kepada klien SC kalau usia kehamilannya kurang dari 30 minggu atau TBJ-nya 1.500. Wis ini enggak apa ya, enggak direkomendasikan sebenarnya untuk partes per vaginam karena kecil sekali gitu ya. Kemudian tidak cukup bukti untuk menawarkan berbagai cara konservatif bila berat badan 4.000. Jadi kita nggak boleh menawarkan partes per vaginam kalau kita tahu tafsiran berat janinnya lebih dari 4.000 gram. Karena dikhawatirkan nanti nyantol ya. Kenapa sih kok kita was-was kalau di persalinan sungsang? Karena bagian terbesarnya atau kepala tadi adanya keluarnya terakhir. Jadi bokongnya sudah lahir lancar, bahunya lahir lancar, kepalanya nyantol. Karena itu bagian terbesar ya. Jadi kalau lebih dari 4.000 kita tidak rekomkan untuk partes per vaginam. Nah, ini. Ya, ini yang tadi. Jadi bisa partes per vaginam kalau tadi di awal sudah saya sampaikan posisinya frank breath atau complete breath. Tapi kalau incomplete tidak. Ya. Yang kedua, kriteria yang kedua, kepala tidak hiperekstensi. Jadi kepalanya dalam kondisi fleksi. Kalau kepalanya hiperekstensi ekstrim, maka tidak akan bisa lahir per vaginam. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi kita lakukan pertolongan kepala. Karena dia sudah ekstensi begini, nyantol, dangak ya, dangak yang ekstrim. Tapi kalau kepalanya fleksi, kita bisa lakukan pertolongan per vaginam.
Kemudian TBJ-nya 2.500 3.500 gram. Bu, tadi katanya 4.000, kok di sini 3.500? Di Indonesia sendiri belum berani pakai 4.000. 4.000 itu ininya WHO ya. Apa namanya, kriteria WHO untuk lahir pervaginan. Tapi di Indonesia biasanya atas 3,5 atau lebih dari 3,5 kita sudah berpikir 2 kali untuk dilakukan partes pervaginan. Begitu ya. Nah, perlu kita konfirmasikan melalui USG. Yang pertama, pastikan betul letak dan jenis presentasi bokongnya. Ini perlu kita USG supaya kita tahu itu tadi frank break, itu tadi complete break, atau itu incomplete break. Ya, kita perlu konfirmasi USG. Kalau dia kondisinya incomplete break, itu tadi nggak usah bingung-bingung dipikir untuk lahir pervaginan. Ya. Yang kedua, nilai posisi kepala. Jadi kepalanya fleksi atau ekstensi atau bahkan hiperekstensi ekstrim. Ya, nilai posisi kepala. Yang ketiga, tentukan taksiran berat badan bayi TBJ-nya. Kemudian nilai adanya IUGR atau kelainan kongenital. Itu tadi kita konfirmasi, jangan-jangan dia hidrosefalus. Oh, jangan-jangan ternyata plasentanya, nah itu yang di nomor terakhir, konfirmasi lokasi plasenta. Oh, jangan-jangan plasentanya plasenta previa totalis. Nah, kenapa kita perlu konfirmasi ini? Untuk menentukan langkah penata laksanaan kita. Karena nggak sama. Oh, enggak ada apa-apa. Presentasinya misalnya complete break, posisi kepalanya fleksi, taksiran berat bayinya ada di angka 3.000, tidak ada kelainan kongenital, cairan tuban cukup, plasentanya ada di fundus, maka tata laksana kita adalah percobaan partes pervaginam. Beda kalau sumsangnya ini kita konfirmasi USG hasilnya, oh ini ternyata presentasinya bokong kaki incomplete break. Langsung kita sudah tidak usah percobaan partes pervaginam, tetapi kita rencanakan untuk persalinan dengan seksio cesarean. Atau kita lihat posisi kepalanya hiperekstensi ekstrim, ya kita penata laksanaannya seksio cesarean. Begitu ya, jadi kita harus betul-betul tahu, konfirmasi dulu bagaimana letak sungsangnya ini. Tidak semua letak sungsang itu kemudian yuk lahir pervaginam, yuk lahir seksio, pokoknya sungsang seksio, tidak begitu ya. Oke, ini ada di dalam penjelasan tadi. Nah, kemudian di sini ada prognosis dari persalinan pervaginam. Kalau tadi itu prognosis dilakukannya versi luar, ini prognosis dari persalinan pervaginam pada persalinan sungsang, pada kondisi letak sungsang. Ya, di sini ada istilahnya Zantuchny androspor, ZA score. Ya, di ZA score di sini dinilai kalau dia primi maka nilainya 0, kalau dia multi nilainya 1. Pernah letak sungsang sebelumnya, kalau nggak pernah 0, kalau sudah pernah 1 kali nilainya 1, sudah pernah 2 kali nilainya 2. Tafsiran berat janinnya semakin besar maka nilainya akan menjadi 0, semakin kecil. Usia kehamilannya semakin besar maka akan menjadi 0 skornya. Nah, kemudian bagaimana kita menginterpretasinya? Menginterpretasinya kalau nilai ZA skor ini kurang dari 3, maka dilahirkan secara seksio cesarean. Ya. Kalau nilai ZA skor ini 4, maka lakukan evaluasi kembali, khususnya badan janin. Kondisi badan janinnya bagaimana? Apa betul-betul complete break atau bokong kaki incomplete. Jadi evaluasi kembali kalau nilainya 4. Kalau nilainya 5, maka boleh kita coba untuk dilahirkan pervaginam. Ya, jadi ini ada prognosenya dengan ZA score. Oke, manajemen persalinan di sini yang pasti sungsang sebisa mungkin dilakukan rujukan terencana. Direncanakan persalinan di rumah sakit. Karena kita nggak pernah tahu komplikasi yang akan timbul pada saat lahirnya kepala.
Kecuali datang-datang lengkap sudah mau meneran ya kita nggak mungkin merujuk. Tapi sebisa mungkin kalau itu dideteksi sungsang dari awal, maka kita bisa lakukan rujukan terencana. Ya. Kemudian antisipasi prolaps tali pusat bila ketuban pecah. Jadi kalau pada letak sungsang ketubannya pecah, bagian terendah bokong itu yang namanya kepala belum masuk pintu atas panggul, sehingga akan ada kemungkinan terjadi prolaps ya. Jadi tali pusatnya keluar atau mungkin kalaupun tidak keluar dia khawatir terjepit antara kepala dengan panggul. Paham ya? Jadi di bagian terendah begini, ini bokong bayinya, ini kepala di fundus. Nah, panggulnya kan di sini. Jangan menuntut gambar yang lebih bagus ya. Iki wis maksimal. Nah, ini kan panggulnya di sini. Os panggulnya itu di sini. Nah, tali pusatnya di sini. Dari sini kan. Nah, sini nempel di plasenta. Misalnya plasentanya ada di sini, di fundus kan. Nah, kan tali pusatnya begini. Nah, jadi kemungkinan pada saat kepala ini tadi akan masuk ke dalam pintu atas panggul, akan ada kemungkinan terjepit antara kepala dan panggul. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian pada saat persalinan, siapkan resusitator berpengalaman, kemudian penolong didampingi oleh asisten yang juga berpengalaman, siapkan forceps untuk after coming head. Jadi siapkan forceps untuk lahirnya kepala. Kalau nggak bisa lahir normal, maka akan lahir kepala menggunakan forceps. Oke. Bu, gambar apa itu? Ini bayangan. Kalau yang kiri ini adalah posisi letak kepala, yang kanan ini letak sungsang. Ini pintu atas panggul. Ini tahu arcus pubis ya, yang menonjol di sini. Kemudian ini bagian yang paling luar, pelvic outlet. Coba dilihat, yang hijau ini, titik hijau ini, itu adalah denominator. Ya, makanya occiput, OC atau SA, sacrum. Ya, os sacrum. Silahkan diperhatikan, occiput itu pada persalinan normal, pada akhir putar paksi dalam interna, ayo diingat lagi, pada akhir putar paksi dalam sempurna, namanya occiput ini letaknya tepat di bawah simfisis. Betul atau tidak? Betul, Bu. Betul ya? Jadi kan dia muter ya kepala itu. Mulai dari dia miring, kemudian semakin occiputnya atau ubun-ubun kecilnya, dia akan berputar paksi dalam sempurna sampai pada saat kita PT, occiputnya tepat di bawah simfisis. Ya, sehingga bayinya mengkurap begini. Bisa dipahami ya? Nah, kalau pada letak sungsang, putar paksi dalam sempurna itu kalau sakrumnya ada di samping. Bokong, ini bokong ya, ini bokong. Bayangkan bokongnya itu, ini apa ini? Anusnya atau os sakrumnya ada di sini. Jadi si bayi miring apa mengkurap? Miring, Bu. Miring ya? Miring ya, bisa dibayangkan ya. Jadi bokongnya bayi itu seperti ini. Saya ada di gambar lanjutannya. Nah, ini di gambar yang ini. Nih. Jadi posisinya bayi pada saat lahir, os sakrumnya kan ini ada di sebelah kiri nih. Sama dengan gambar yang ini tadi. Nih, os sakrumnya kan. Nah, di kiri. Kalau kepalanya ada tepat di bawah simfisis.
Beda. Bisa dibayangkan? Bisa Bu Titi. Bisa ya? Rada rumit ya. Gak apa. Kalau kurang jelas, silahkan langsung tanya. Ojo ditahan, nanti malah lewat, malah lupa. Kalau ada yang kurang dipahami, langsung tanya ya. Supaya nggak tertinggal. Oke. Ya. Nah, posisinya begitu. Jadi nggak sama. Kalau di mekanisme persalinan normal, putar paksi dalam sempurna itu jika ubun-ubun kecil berada tepat di bawah simfisis. Kan kadang UUK kiri depan, UUK kanan depan, kan begitu. Tapi fisiologisnya putar paksi dalam sempurna itu kliknya adalah ubun-ubun kecil tepat berada di bawah simfisis. Ya. Sedangkan pada letak sungsang, denominatornya sakrum, putar paksi dalam sempurna itu kalau sakrumnya ada di kanan atau sakrumnya ada di kiri. Paham ya? Jadi bokongnya itu miring. Bisa di kanan, bisa di kiri. Jelas kalau bisa di kanan, bisa di kiri itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi. Masuk pintu atas panggul, dia mengkurap. Tahu mengkurap, apa mengkurap? Ngadep ke bawah. Kemudian dia putar paksi dalam sempurna jadi miring. Baru kemudian lahir. Nah, ini. Jadi osakrumnya kan ada di sini. Ya kan? Itu sudah sempurna atau belum? Belum Bu. Belum ya. Sempurnanya nanti kalau ada di sini. Samping. Di sini ya. Di samping sini. Nah, ini kalau kita VT, kalau letak sungsang yang terlihat seperti ini, bokongnya. Ya. Nah, ini kalau sempurna. Jadi, osakrumnya ada di sini. Bisa ya, dibayangkan ya. Oke, pintar. Oke. Nah, baru kemudian dia lahir. Perhatikan garis titik-titik hitam dan merahnya. Pada saat si bokong ini lahir diterima oleh kita penolong, bahu janin ini masuk pintu atas panggul. Iya kan? Jadi pada saat bokong lahir, bahu janin masuk pintu atas panggul. Yes. Nah, seperti ini dulu, Pak, lanjutkan dulu. Setelah lahir, dia mengkurap, terus putar paksi dia luar. Sama seperti persalinan normal, putar paksi luar, lahir bahu depan, lahir bahu belakang, baru kemudian ekspulsi. Ini kan curam ke bawah untuk lahir bahu depan, nanti curam ke atas untuk lahir bahu belakang. Ya. Kemudian lahirlah seluruh badan bayi. Bisa dibayangkan? Masih bingung? Bingung, Bu. Iyalah, gak apa-apa. Lek bingung itu berarti ada proses berpikir. Lek enggak belas itu berarti yo lewat aja. Ya, gak apa-apa. Ya, jadi itu letak sungsang. Kemudian pertolongannya bagaimana? Pertolongannya ada spontan BRAH, ada manual aid, ada full extraction. Spontan BRAH itu sepenuhnya pakai tenaga ibu, partial extraction itu separuh pakai tenaga ibu, separuh pakai tenaga kita,
full extraction itu semuanya pakai tenaga penolong. Ya. Oke. Ini nanti saya kirimkan aja di Nimbaya. Nanti saya ajari bagaimana manuver pertolongannya kita di laboratorium aja ya. Kalau di sini nanti kalian tiwas membayangkan, pusing, tapi saya panggah nggak ngerti. Ya, nah nanti ketemu di lab aja untuk manuvernya bagaimana. Catatan bahwa pertolongan persalinan sungsang itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase lambat, yang kedua ada fase cepat, yang ketiga ada fase lambat. Fase lambat yang pertama, kenapa Bu lambat? Karena yang membuka jalan lahir adalah bagian yang lunak, bokong. Sehingga proses awal setelah pembukaan lengkap itu tidak akan pada saat meneran, awal meneran kita pimpin ibu meneran, tidak akan secepat pada saat kita memimpin persalinan dengan letak kepala. Karena yang mendorong jalan lahir itu bagian yang lunak, bokong. Setuju ya? Fase yang kedua adalah fase cepat. Kenapa fase cepat? Itu tadi yang saya bilang. Setelah bokong ini lahir, perhatikan, maka bahu dan kepala akan masuk pintu atas panggul. Ini harus berlangsung cepat. Kenapa? Karena ada kemungkinan tali pusat itu terjepit antara kepala dan rongga panggul, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sehingga harus berlangsung cepat. Kalau tidak, bayinya kondisinya menjadi tidak baik. Gitu ya. Jadi harus berlangsung cepat. Yang ketiga adalah fase lambat. Fase lambat yang ketiga ini adalah lahirnya dagu sampai dengan lahir seluruh kepala. Lahirnya mulut sampai dengan seluruh kepala. Kenapa Bu kok lambat? Adanya perbedaan tekanan intrakranial di dalam rahim dan di luar rahim, ini mengharuskan kita untuk persalinan ini berlangsung nggak boleh buru-buru. Kalau enggak, nanti akan ada kerusakan intrakranial, ada trauma intrakranial. Secara fisik bayinya nggak apa-apa, tetapi di dalam ternyata ada perdarahan intrakranial, ada sesuatu yang salah begitu, ya, karena ada perubahan tekanan yang tiba-tiba. Sehingga pada saat melahirkan kepala ini berlangsung lambat. Paham ya? Jadi ada fase lambat, ada fase cepat, ada fase lambat. Ya, lambat yang pertama karena yang membuka adalah bagian yang lunak. Fase cepat karena pada saat lahirnya umbilikus sampai dengan dagu atau sampai dengan bahu dagu itu bersamaan dengan masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul. Sehingga harus cepat, kalau tidak nanti ada tekanan pada umbilikus atau tali pusat. Yang ketiga, fase lambat. Kenapa? Karena lahirnya kepala harus pelan, kalau tidak akan ada trauma intrakranial. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Kok banyak yang off cam? Lagi di mana yo yang off cam yuk?